Bab 57. Wanita itu mengetahui semuanya. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan informasi tentang wanita itu? Kami sudah mendapatkannya. Semua informasi akan kami kirimkan melalui email. Pastikan Anda menyelesaikan urusan transaksi kita terlebih dahulu. Jangan khawatir. Informasi itu lebih mahal dari harga yang harus kubayar. Akan kukirim bukti transfernya segera. Kirim informasinya. Aku tunggu. Sivana menutup panggilan teleponnya. Dia segera mengirim sejumlah uang dan mengirim buktinya pada si penelpon. Ya, dia menggunakan sebuah jasa untuk menyelidiki ART itu. Dia memiliki feeling kuat bahwa hubungan Ziko dan ART itu lebih dari sekedar hubungan majikan dan bawahan. Si melihat ada notif masuk di emailnya. Dengan cepat, dia segera membuka email itu. Setiap kata-kata yang dibacanya membuat pupil matanya semakin membesar. Mulutnya ternganga, tangan dan tubuhnya bergetar, menahan amarah. Brengsek, what the fuck? Si berteriak dan melempar ponselnya ke tembok. Bajingan, brengsek. Berani-beraninya kamu melakukan itu padaku. Teriakan Si rupanya didengar oleh Mama. Dengan tergopoh-gopoh, Mama menghampiri kamar Si dan menerobos masuk. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Mama mendekati Si dan berusaha untuk memeluknya. Si menepus pelukan Mama. Menatap Mama dengan marah. Kenapa Mama berbohong padaku? Kenapa, Ma? Tega sekali. Kalian tega. Ada apa sih? Kamu kenapa, Nak? Mama berbohong apa? Mama menatap dengan bingung. Mama jangan pura-pura lagi. Si sudah tahu semuanya, Ma. Si kembali berteriak. Mama mendekatinya dan memeluknya. Ada apa, Nak? Kamu kenapa? Si tidak menjawab pertanyaan Mama. Campuran rasa amarah dan kecewa menguasainya. Dia menangis, bukan karena patah hati, tapi lebih kepada perasaan murka yang menguasai hatinya. Berani-beraninya Ziko melakukan hal seperti ini terhadapnya. Baru beberapa bulan yang lalu laki-laki itu memohon-mohon agar dia tidak memutuskan pertunangan mereka. Lalu mengapa sekarang laki-laki itu malah seperti ini? Menghamili seorang wanita dan tinggal bersamanya. Bahkan wanita itu tidak sebanding dengan dirinya. Hanya seorang office girl. Wanita rendahan yang derajatnya sangat jauh di bawahnya. Berani-beraninya. Kenapa Mama tidak mengatakan padaku? Mama tahu semuanya. Tapi mengapa menyembunyikan semuanya? Kenapa, Ma? Apa salahnya Zima? Sivana kembali menangis. Mama terpaku mendengar semua perkataan Si. Perasaan bersalah, bingung, dan malu terlihat jelas pada raut wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka Sivana akan mengetahui masalah ini. Dia sudah berencana untuk menyingkirkan wanita rendahan itu dulu, sebelum Si mengetahuinya. Sekarang rencananya semua menjadi berantakan. Apa yang harus dilakukannya? Maafkan Mama, Nak. Mama tidak bermaksud untuk menyembunyikannya, Nak. Mama minta maaf. Mama yang salah, Nak. Mama tidak bisa mendidik Ziko dengan baik. Tolong maafkan Ziko, Nak. Kamu boleh membenci Mama, tapi maafkanlah Ziko, Nak. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Mama masih memeluk Si dengan erat. Si menangis, perasaannya sangat terluka. Bukan karena cinta yang besar untuk Ziko, tetapi lebih kepada harga dirinya yang terluka. Kalau kamu bersedia memaafkan Ziko, Mama berjanji padamu, Nak. Mama akan melakukan apapun untuk menyatukan kalian berdua. Kamu tahu Mama sangat menyayangimu, Nak. Hanya kamu yang pantas bersanding dengan anak Mama. Tidak ada wanita lain yang sepadan dengannya selain dirimu, Nak. Maafkan Ziko. Nak, kembalilah padanya. Mama mohon padamu, Nak. Mama memohon dengan suara sedih. Dia takut impiannya untuk memiliki menantu seperti Sivana kandas. Perkataan Mama seperti menjadi angin segar bagi Sivana. Tanpa dia memohon pun, Mama sudah lebih dulu memohon padanya. Hal itu dapat dimanfaatkannya untuk membuat Ziko kembali berada di sisinya. Mama beneran akan melakukan apapun. Sivana menatap Mama, meminta penegasan. Apapun akan Mama lakukan, asalkan kamu memaafkan Ziko dan kembali bersamanya, Nak. Sivana duduk tegak.
mengusap air mata di pipinya, dan menatap Mama dalam-dalam. Si ingin memaafkan dia, Ma. Tapi meskipun si memaafkan, si tidak akan kembali ke sisiku, Ma. Dia sudah menolakku dan memilih wanita itu. Tidak ada yang bisa si lakukan, Ma. Si menunduk, memasang wajah sedih. Ingin menarik simpati Mama dengan berpura-pura menjadi wanita yang menyedihkan. Asalkan kamu mau kembali pada Ziko, Mama akan melakukan apapun untuk menyatukan kalian, Nak. Kamu jangan khawatir, Nak. Mama akan membuat wanita rendahan itu menghilang dari kehidupan kalian berdua. Wanita itu tidak akan mengganggu hubungan kalian lagi. Kamu bisa mempercayai Mama. Mama kembali memeluk Si. Perasaan begitu lega mengetahui Sivana bersedia kembali ke sisi Ziko. Timbul tekad dalam dirinya. Apapun harus dilakukannya untuk membuat wanita rendahan itu menghilang dari kehidupan mereka. Kamu tidak perlu khawatir, Nak. Mama akan segera membuat Si menjadi milikmu lagi. Karena dari awal, hanya kamulah yang pemiliknya dia sebenarnya. Mama mengelus lembut Sivana. Tatapan matanya begitu bertekad. Timbul berbagai rencana yang harus dilakukannya untuk memisahkan wanita rendahan itu dari anaknya. Cari semua info mengenai wanita itu. Awasi semua gerak-geriknya. Cari kesalahannya dan kelemahannya. Laporkan semua kepadaku, mengerti? Mengerti, Nyonya. Akan kami lakukan sesuai perintah Nyonya. Aku tunggu kabarnya segera. Baik, Nyonya. Mama menutup panggilan telepon itu. Rencananya akan semakin jelas. Sekarang dia harus mencari tahu segala sesuatu tentang wanita itu. Dia harus tahu semua kesalahan wanita itu, baik di masa lalu maupun saat ini. Hal-hal itu bisa digunakannya untuk membuat mereka berdua berpisah. Dia harus bisa membuat Ziko sangat membenci wanita itu. Hingga Ziko sendiri yang akan membuang wanita itu. Kemudian, ketika wanita itu sudah pergi dari hidup Ziko, maka Sivana akan kembali memasuki kehidupan pria itu. Dia akan menjadi Sivana sebagai menantunya. Dia akan mengembalikan semua pada tempatnya masing-masing. Girl, sudah bangun? Iya. Ayo pergi keluar. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Ayolah, kamu harus keluar, girl. Kamu butuh suasana baru, jangan terlalu stres. Itu tidak baik untuk kandunganmu. Tapi aku benar-benar tidak ingin pergi, keluar. Aku tidak mau. Mendengar penjelasanmu 10 menit lagi, aku sampai bersiap-siaplah. Nisa menatap isi percakapannya dengan Daniel sepanjang malam. Yang dilakukannya hanyalah menangis dan menangis. Menatapi masa depannya yang tidak jelas. Memikirkan bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Ziko yang tidak memiliki masa depan. Menatapi nasibnya yang harus jauh dengan anaknya. Ketika waktu nanti telah tiba, Nisa memegang perutnya dengan lembut berharap perasaan sedihnya tidak dirasakan oleh bayinya. Haruskah dia keluar dan mengikuti saran Daniel? Mungkin suasana baru bisa sedikit berubah suasana hatinya. Dia tidak ingin bayinya merasakan apa yang dirasakannya. Bayi ini harus tumbuh sehat dan bahagia, tanpa tekanan dari lingkungan eksternal. Baiklah, aku akan keluar denganmu. Nisa membalas pesan itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.